Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Silahkan duduk. Bapak, saudara-saudari, selamat pagi. Anak-anak sudah sarapan semua? Nah, syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya pernah misa di sekolah dasar SD, anak-anak SD semua. Dan SD itu biasanya komuni cuman kelas 4, kelas 5, kelas 6. Dan ketika khotbah, itu ada satu anak yang dari tadi itu dari awal itu tidur terus. Nunduk kepalanya terkantuk-kantuk. Lalu saya bilang, "Siapa yang mau masuk surga?" Berdiri, semuanya berdiri anak-anak itu kecuali anak yang tadi itu. Lalu kemudian saya ganti pertanyaannya supaya dia bangun maksud saya. Sekarang duduk lagi anak-anak, "Siapa yang mau masuk neraka?" Nah, anak itu gantian berdiri dia sendiri. Malu dia tengok kanan kiri. Lalu saya bilang, "Loh, kenapa kamu berdiri masuk neraka?" "Ah, Romo, saya kasihan kalau Romo berdirian sendiri," katanya. Pinter juga anak itu ya. Saudara-saudari, gampang menunjuk kesalahan orang, tapi ternyata kalau kita juga punya kesalahan bisa ditunjuk oleh orang lain. Tentu kalau kita mendengarkan bacaan Injil hari ini, Yesus mau dijebak dengan pertanyaan yang bisa membuatnya ditangkap. Tetapi Yesus dengan sangat cerdik dan cerdas menunjukkan jawaban yang sangat luar biasa. Tentu maknanya Injil ini bukan hanya soal cerdik dan cerdas, tapi bagaimana makna dibalik kedalaman Yesus yang mau ditunjuk kesalahannya, malah justru dia berbalik memberikan suatu pemaknaan bagi orang-orang yang bertanya itu. Suatu jawaban yang menohok dan suatu jawaban yang membuat mereka bertobat. Dan tentu saja jawaban itu yang kita dengarkan tadi. Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar. Berikanlah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Dengan Yesus memberikan suatu tanda itu, dia bisa memberikan jawaban yang luar biasa. Dari apa mula-mulanya Yesus bisa menjawab itu? Yesus mengatakan, "Mana koin untuk bayar pajak itu?" Nah, saudara-saudari, koin untuk bayar pajak. Di sini ada yang sudah pernah pergi ke Yerusalem? Belum, saya juga belum.
Ada yang udah pernah melihat mata uang dari untuk bayar pajak, koinnya udah pernah? Belum, ya. Saya sudah, ya. Mau saya kasih tahu, ya lihat di gambar. Ya. Di gambar itu ada yang namanya koin yang diminta sama Yesus. Mana koin untuk bayar pajak? Nah, mereka kasih ini. Mereka itu membawa pendukung Herodes yang pro dengan pajak dan orang-orang Farisi yang tidak suka dengan pajak. Ya, yang pro dengan pajak itu adalah orang-orang yang memang tujuannya adalah untuk mengambil pajak, yang pro dengan kaisar, dan yang tidak suka adalah karena tanah mereka, tanah yang diberikan Allah, masa dipajaki tanah yang diberikan Tuhan. Nah, ini gambar koinnya. Ini gambar kaisar. Kaisar siapa? Yang jelas bukan Kesaryanto ya. Ini Kaisar Tiberius ya. Dan Kaisar Tiberius ini yang tentu saja pada waktu itu sudah berkuasa dan koin ini yang beredar. Dan di situ ada tulisannya Tiberius Kaisar Agustus putra ilahi Agustus, yang ditujukan bahwa dia itu, koin itu adalah yang dikeluarkan oleh kerajaan Romawi dari Kaisar Agustus, dan Tiberius itu adalah yang ilahi. Wah, ini kan kalau dibandingkan yang ilahi itu, masa orang-orang Farisi yang punya Allahnya adalah Yahweh, kok dia pegang koin yang ilahi, berarti dia pegang berhala. Maka kata Yesus, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar. Maka itu bukan miliknya mereka, maka mereka dengan senang hati juga menerima jawaban itu. Yesus tidak mengatakan ya dan tidak, tapi berikan apa yang menjadi miliknya. Itu ada gambar dan tulisannya dia, dan kita tidak berhak memegangnya katanya. Dan tentu ini adalah suatu simbol dan gambar. Ini suatu pemaknaan tersendiri. Apa yang menjadi miliknya dunia, tentu itu kembalikan kepada dunia. Apakah ada dari kita yang kemudian telah mengumpulkan uang yang banyak bisa dibawa ke surga? Apakah ada di antara kita yang bisa mengumpulkan koleksi mobil merek-merek terkenal bisa dibawa ke surga? Apakah ada yang telah mengumpulkan tas yang merek-merek terkenal bisa masuk ke surga? Tidak. Itu pasti akan dikembalikan kepada dunia. Entah itu nanti kepada siapapun tidak tahu. Yang jelas orang tidak akan ke situ. Tetapi yang lebih menarik lagi, kata-kata ini saudara-saudari, dikatakan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Apa yang menjadi milik Allah? Yesus tidak menjelaskan di sini. Ada yang tahu juga? Nah, kalau tidak ada yang tahu, lihat gambar berikutnya. Gambar berikutnya ini ada tulisan Imago Dei, artinya gambar dan rupa Allah. Itu lukisan yang menggambarkan itu, biasanya dipakai untuk menunjukkan Imago Dei. Apa itu Imago Dei? Yesus mengatakan, gambar dan tulisan siapa ini? Gambar dan tulisan Kaisar. Kata Yesus mengenai gambar itu, ingatan kita akan kembali pada Kejadian bab 1 ayat 26 dan 27. Allah berkata, mari kita buat manusia seperti gambar dan rupa kita. Jadi manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tadi kalau koin tadi gambarnya Kaisar. Tapi kalau yang ada gambarnya Allah, itu adalah manusia. Kejadian bab 1 ayat 26 dan 27. Dan disitulah kata gambar itu juga diberikan juga pertanyaan itu kepada para orang-orang yang bertanya tadi. Yang dimaksud adalah miliknya Allah gambar ini. Gambarnya siapa adalah yang tertuang dalam Kejadian bab 26, itu adalah gambar manusia yang adalah gambar dan rupa Allah. Jadi berikanlah kepada Allah yang apa yang menjadi milik Allah, yaitu berikanlah yang menjadi milik Allah siapa? Manusia. Yang mana? Semua hidup manusia. Bukan cuma waktunya, bukan cuma hartanya, bukan cuma pikirannya, bukan cuma tenaganya, tapi hati pikiran seluruhnya adalah gambar dan rupa Allah yang adalah milik Tuhan. Nah, ini pertanyaan yang sulit. Bagaimana sekarang bisa memberikan seluruhnya kepada Tuhan? Saudara-saudari, memberikan seluruhnya kepada Tuhan. Oh,
Saya sudah sering memberikan kepada Tuhan, Romo. Saya sudah sering juga memberikan waktu saya kepada Tuhan. Tunggu dulu. Kadang-kadang kita punya asumsi demikian. Tapi yang dimaksud Imago Dei ini, berikanlah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Gambar kita itu keseluruhan hidup kita. Kadang-kadang ada orang yang seperti cerita ini. Saudara-saudari, ada seekor ayam dan seekor babi sedang berjalan-jalan. Berjalan-jalan, lalu kemudian mereka melintasi panti asuhan. Di situ ada iklan tertulis, sangat dibutuhkan untuk gizi tambahan anak-anak, telur dan juga daging babi. Lalu si ayam bilang sama babi, "Hei, ayo ayam, mari kita donasi. Saya bisa memberikan telur saya, 1 kerat, 2 kerat bisa saya berikan. Ayo kamu nyumbang juga daging babi." Si babi kan bingung mikir, daging saya, lu mah enak, cuman bertelur selesai. Lah kalau gua daging babi, mati dong. Mikir babinya begitu kan. Lalu ayam dengan sombong mengatakan, iya saya sudah memberikan. Babi, mana kamu, mana kamu. Nah, lalu kemudian babinya bingung, ini kalau saya berikan semuanya saya mati. Saya berikan apa enggak ya? Nah saudara-saudari, coba perhatikan kata-kata ayam tadi. Orang banyak seringkali mengatakan bahwa saya bisa memberikan. Seperti ayam itu, gampang memberikan karena yang diberikan itu bukan dirinya. Bagian dari dirinya sebagian. Tapi kalau daging babi, itu seluruh dirinya dia akan mati. Nah, kalau menjadi milik Allah berarti adalah memberikan seluruh diri kepada Allah. Bukan hanya waktu yang sisa, bukan hanya waktu yang cuma-cuma, bukan hanya tenaga yang sisa-sisa, bukan hanya uang keuntungan saja, bukan hanya segala macam yang tersisa dari diri kita, tapi seluruhnya. Ini yang agak susah. Maka ada lanjutan cerita ini. Ketika seekor babi tadi punya anak, ya. Ini tadi mama babi ceritanya. Anak-anaknya bertanya sama mama babi, "Mama, kenapa kok manusia itu punya nama? Ada si Joni, ada si Ani, ada si Toto, ada si Budi, ya. Kita kok namanya babi, mama babi, bapak babi, saya babi juga." Nah, tenang nak, kamu kalau punya nama nanti kalau kita sudah tidak ada lagi di sini, kamu akan jadi babi guling, BPK, ya. Kamu akan jadi cukyok, ya. Kamu akan jadi babi crispy. Ya. Dan ada lagi babi hunter itu ya, pig hunter ya. Apa artinya saudara-saudari? Kalau kita sudah memberikan diri secara seluruhnya dalam seluruh hidup kita, dalam kematian itu, maka orang diajak untuk bisa mengenal Allah itu dengan lebih dalam lagi, dengan memberikan dirinya. Dan kadang-kadang ketika orang dikenal untuk memberikan dirinya dalam hal yang terakhir, dalam kematiannya, itu orang memberikan seluruh dirinya kepada Allah. Maka tujuan hidup manusia adalah kepada Allah. Dan sudah sadar ketika orang sudah selesai dalam hidupnya di dunia. Tetapi Yesus menyadarkan kita sebelum selesai kita sudah sadar dulu. Bahwa apa yang harus kita lakukan adalah seluruh ini diberikan kepada Allah. Maka tadi dalam doa di pembuka dikatakan, bantulah kami mengabdi Engkau dengan sepenuh jiwa dan raga, serta menjadikan hal-hal lain di dunia ini sebagai sarana bagi kami untuk mengabdi-Mu. Maka apa yang kita punya, apa yang kita miliki, semata-mata karena kita gambar dan rupa Allah, kita kembalikan kepada Allah. Jangan setengah-setengah, totalitas kepada Allah. Tentu apa yang dimaksud totalitas, saya nggak kerja Romo, enggak, bukan begitu. Saya nggak bisa istirahat, enggak begitu. Berarti apa yang dijadikan kehidupan kita, kerja kita, tindakan kita, perbuatan kita, nafas kita bahkan ditujukan seperti Mazmur tanggapan ini yang kita dengarkan, memberikan kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Apa yang kita lakukan dalam pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang kita lakukan dalam nafas kita untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang kita lakukan dalam pembicaraan kita untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang kita lakukan kerjakan untuk anak-anak dan juga suami dan istri untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya ditujukan ke sana. Kalau ditujukan ke sana,
maka kita tidak pernah akan kecewa. Kita tidak pernah akan putus asa. Coba bayangkan saudara-saudari, ketika sudah bekerja keras, lalu anak-anak mengatakan, Bapak sudah bekerja keras, Bapak coba kerja keras seperti itu aja, saya mau beli ini nggak dikasih, padahal sudah kerja keras. Kalau hanya untuk anak itu, pekerjaannya itu, maka dia akan kecewa. Tapi kalau dia serahkan kepada Tuhan, dia tidak akan kecewa. Karena Tuhan tidak pernah protes apa yang kita persembahkan. Tapi seluruhnya kita serahkan kepada Tuhan. Bukan diberikan kepada manusia saja, tapi diabdikan demi kemuliaan Tuhan. Kalau kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita berkata-kata untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu demi kemuliaan Tuhan. Apa yang kita kerjakan sekecil apapun dipersembahkan kepada Tuhan. Maka orang tidak akan kecewa. Banyak orang yang akan kecewa. Saya sudah pelayanan di sini dan di sana. Saya sudah melakukan ini dan itu. Tapi tidak dihargai oleh orang-orang di sekitar saya. Akan kecewa karena tujuannya untuk dunia. Tujuannya untuk mata uang ini. Tujuannya adalah untuk penghargaan. Tapi kalau dipersembahkan kepada Allah, orang protes kanan kiri. Yang penting Allah adalah yang saya persembahkan. Semoga pandangan kita abdikan seluruhnya kepada Allah dan kita tidak salah memberikan diri kita bukan kepada dunia tapi kepada Allah yang telah menciptakan kita, yang memberikan kita gambar dan rupanya. Tuhan memberkati kita. Amin.